Mari bersama-sama kita akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Pada saat ini kami dapat memuji, menyembah Engkau, Allah yang layak untuk kami puji dan tinggikan. Dan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada setiap kami secara pribadi. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur, berfirmanlah sebab kami siap untuk mendengarkannya. Hanya kepada Engkau Allah kami yang hidup, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Minggu lalu kita telah merenungkan tentang bagaimana Allah menyelamatkan kita, dan kita sebagai orang-orang yang diselamatkan Allah, kita dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan. Nah, pada saat ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang lain yang terambil dari kitab Matius pasal yang ke-9. Mari bersama-sama kita akan lihat Matius pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat pertama sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Ayat yang kelima, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Puji Tuhan Bapak Ibu, pada saat ini kita membaca sebuah teks, sebuah narasi dari firman Allah tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Tetapi saya ingin kita untuk pertama-tama berfokus pada ayat yang keempat dan kelima. Seperti ini, ayat yang keempat. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Jadi kisah ini adalah sebuah kisah tentang bagaimana percakapan antara Yesus dan orang-orang ahli-ahli Taurat yang saat itu ada di sekitar Tuhan Yesus. Nah, memang mereka tidak mengucapkan apa-apa, tetapi Yesus membaca pikiran mereka. Dan Yesus berkata, ayat yang keempat, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu?" Pertanyaannya adalah, apa itu hal yang jahat? Apa pikiran ahli-ahli Taurat? Sehingga Yesus berkata, itu pikiran yang jahat. Itu pikiran yang berasal dari iblis. Itu pikiran yang tidak berkenan kepada Allah. Pikiran yang mana Bapak Ibu? Pikiran yang mana saudara sekalian? Kita perlu melihat ayat sebelumnya, pada ayat yang kedua dan ketiga. Ayat yang kedua, maka dibawa oranglah kepadanya.
Jadi ada orang membawa kepada Yesus seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka perhatikan, berkatalah beberapa ahli Taurat. Beberapa ahli Taurat di dalam hatinya, ini mereka tidak ngomong, tidak berucap, batin di hati, saudara, di pikiran. Yang dalam pikiran itu mereka berkata, ia menghujat Allah. Ia menghujat Allah. Yesus menghujat Allah. Kenapa? Karena Yesus mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Jadi Bapak Ibu, saya ingin sedikit menjelaskan. Yang pertama, Yesus berkata, pikiran mereka itu jahat. Pikiran mereka itu jahat. Lalu apa pikiran mereka? Mereka berpikir bahwa Yesus menghujat Allah. Itu pikiran ahli Taurat. Sehingga pikiran yang mengatakan Yesus menghujat Allah itu dalam kacamatanya Tuhan Yesus, itu pikiran yang jahat, yang tidak berkenan kepada Allah. Itu pikiran yang berasal dari iblis. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, mengapa ahli Taurat mengatakan dalam hatinya bahwa Yesus menghujat Allah? Karena Yesus berkata kepada orang lumpuh, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Pemikiran ini atau kalimat dosamu sudah diampuni ini dalam kacamata ahli-ahli Taurat itu menghujat Allah. Karena bagi mereka Yesus tidak berhak. Yesus tidak berkuasa. Yesus tidak mampu untuk mengampuni dosa orang lain. Yesus tidak berhak untuk mengampuni, untuk menyatakan bahwa dosa seseorang telah diampuni. Tidak berhak. Yesus tidak berkuasa. Dengan kata lain, mereka mau berkata bahwa apa yang Yesus lakukan itu tidak benar, saudara. Kalimat Yesus tidak benar, itu statement dari ahli-ahli Taurat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan hidup kita, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh ahli-ahli Taurat ini juga menjadi bagian yang tanpa kita sadari atau memang juga kita sadari, kita miliki dalam pikiran kita. Nah, berapa banyak orang yang merasa bahwa dirinya tidak terampuni oleh Allah. Ada berapa banyak orang yang merasa tertolak dari hadirat Allah. Bahkan mereka seandainya mendengar berita tentang Yesus yang disalib sekalipun mereka nggak percaya. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa sekalipun ada tubuh dan darah Kristus yang disalibkan, dosaku tidak akan terampuni. Yesus tidak berkuasa untuk menghapus dosaku. Nah, sehingga kemudian mereka merasa dirinya begitu hancur, begitu kotor, tidak mau mendekat dengan Allah, tidak mau datang kepada Bapa di sorga. Kenapa? Karena aku orang berdosa. Karena aku orang yang tidak layak, aku orang yang sudah hancur, kejahatanku dan numpuk-numpuk banyak sekali. Lalu mereka tidak mau datang kepada Allah, berpikir bahwa Yesus sekalipun tidak bisa menebus dosaku. Tapi ada orang yang kedua, Bapak Ibu, yang juga berangkat dari pemikiran bahwa Yesus tidak mampu menghapus dosa. Mereka kemudian melakukan berbagai macam hal baik, saudara. Wah, mungkin ya bersedekah setiap hari. Kalau nggak setiap hari, mungkin setiap bulan memberikan sedekah, rajin ibadah, mengerjakan ini, mengerjakan itu. Bukan karena mereka mengasihi Tuhan, tapi karena mereka tidak percaya bahwa Allah bisa mengampuni dosa mereka. Sehingga mereka harus berusaha dengan berbagai macam cara untuk menghapuskan dosa mereka, untuk menghapuskan kesalahan mereka. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemikiran yang jahat,
pikiran yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, yang Allah kehendaki, yaitu sebuah pemikiran bahwa Yesus tidak berkuasa menebus dosaku. Yesus tidak berkuasa untuk membuat aku diterima oleh Allah. Itu hal-hal yang jahat. Itu hal-hal yang jahat dalam kacamata Tuhan, saudara. Mengapa? Karena sesungguhnya di ayat yang ke-6, tetapi supaya kamu tahu bahwa Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Bahwa Yesus sanggup menebus dosamu. Engkau yang mungkin sudah berkubang dengan berbagai macam jenis dosa, ada kabar baik untukmu bahwa Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk memurnikan engkau kembali, menyucikan engkau kembali dengan kuasa salibnya. Seperti anak yang hilang, yang datang kepada bapaknya. Awalnya dia berpikir juga bahwa bapaknya tidak mungkin menerima dia. Tetapi ketika dengan iman, dengan keyakinan dia melangkah meskipun dalam keraguan, tapi ada satu iman yang mendorong dia bahwa bapaknya pasti menerima dia. Dan begitu dia muncul dari kejauhan, apa yang dia alami tidak ia pikirkan sebelumnya. Sang bapak ternyata udah menunggu lama, menunggu kapan anakku pulang. Dan begitu muncul anak yang kurang ajar ini, begitu muncul anak yang udah menghabiskan harta orang tua ini, begitu muncul anak yang sudah mungkin menyumpahi orang tuanya mati karena udah minta warisan. Begitu terlihat dari jarak jauh, sang bapak langsung lari. Lari, tidak hanya lari, memeluk dia. Tidak hanya memeluk, mencium dia tanda kasih dan pengampunan. Dan setelah itu bapak berkata, pakaikan cincin, pakai jubah terbaik, kita bikin pesta. Dan perhatikan bahwa Allah Bapa mengasihi kita orang-orang yang berdosa, dan kasihnya itu terjadi di dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan berkata, Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Artinya bahwa di dalam Kristus kita akan diterima oleh Bapa Surgawi. Di dalam Kristus kita dikasih dengan kasih yang begitu dahsyat, dengan kasih yang begitu luar biasa. Maka jangan lagi menjadi orang-orang yang kehilangan kasih Allah, yang merasa aku gak dikasihi, aku gak dicintai, semua orang meninggalkan aku, semua orang membenci aku. Pada saat ini ada kabar baik untuk engkau bahwa Bapa mengasihi engkau dengan kasih yang begitu dahsyat. Bahwa Yesus Kristus Anak manusia yang diutus oleh Bapa ke dunia ini bisa memurnikan engkau kembali, dan dia mengasihimu. Dan inilah pikiran yang seharusnya ada di dalam hidup kita, yaitu Yesus berkuasa mengampuni dosa. Yesus berkuasa memulihkan hidupku. Yesus berkuasa menjadikan aku baru. Yesus berkuasa untuk memulihkan aku kembali. Memulihkan aku kembali. Tidak seperti pikiran ahli-ahli Taurat yang berkata bahwa Yesus tidak berkuasa, dosamu akan tetap melekat kepadamu. Yesus tidak berkuasa, dosamu tetap menjadi tanggunganmu sepenuhnya dan kau harus bekerja keras menghilangkannya. Yesus tidak berkuasa, maka engkau pantas untuk dimurkai Allah. Yesus yang tersalib sekalipun tidak bisa melepaskanmu. Itu pikiran jahat ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Sekarang bagaimana dengan hidupmu, saudara? Apakah engkau mengikuti pikiran-pikiran ahli-ahli Taurat pada waktu itu yang mengatakan Yesus tidak berkuasa? Atau engkau mau berkata, Tuhan, aku percaya engkau berkuasa. Aku percaya oleh tubuh dan darahmu yang tersalib,
Aku bisa diterima oleh Bapa kembali. Aku dikasihi. Dan itu bentuk kasih yang begitu dahsyat. Sehingga sekalipun manusia menolak aku, sekalipun orang-orang meninggalkan aku, sekalipun orang-orang terdekat mengkhianati aku, hatiku tetap tenang karena ada kasih sorgawi yang tidak akan pernah meninggalkan aku. Di dalam Tuhan Yesus, engkau akan mendapatkan kasih Bapa yang akan berlari menjumpai engkau, memeluk engkau, memberikan cincin tanda penerimaan, dan pesta sorgawi dipersiapkan bagimu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, maka Bapak Ibu, orang-orang yang mengalami anugerah ini, pada ayat berikutnya diceritakan bahwa si orang lumpuh yang Tuhan berkata mereka telah datang dengan iman. Ayat yang kedua, perhatikan. Mereka ketika Yesus melihat iman mereka. Ketika Yesus melihat iman mereka, mereka yang datang dengan iman, dengan percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan hidupnya. Mereka yang datang dengan iman dan percaya bahwa Yesus sanggup mengampuni dosa mereka. Mereka yang datang dengan iman dan percaya bahwa Yesus sanggup memperbaharui hidup mereka. Perhatikan di ayat-ayat berikutnya. Ayat yang ke 6, 7, dan 8. Saya baca kembali ayat yang ke-6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun ngapain Bapak Ibu? Bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Mereka yang datang dengan iman, mereka yang datang dengan kepercayaan, keyakinan akan anugerah Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, akan mengalami kehidupan yang baru. Saudara, kehidupan yang baru, yang Yesus berkata, bangun, angkat tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Nikmatilah kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Dengan keadaan yang sama? Tidak. Dengan situasi yang sama? Tidak. Dengan kondisi yang sama? Tidak. Dia pulang dengan kehidupan yang baru. Dia pulang dengan kehidupan yang dipulihkan. Dia pulang dengan kehidupan yang telah dipenuhi oleh kasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia pulang dengan sukacita. Saya sangat yakin sekali ketika dia bangun, dia gak mungkin, oh sudah sembuh, yuk bangun, lalu malas-malesan berdiri ya, malas-malesan bangun, lalu jalannya selangkah dan muka tertunduk, ya aku sembuh. Gak mungkin begitu ya. Kalau itu menyesal, itu namanya kalau dia sehat jadi sakit, begitu sikapnya. Tapi kalau dari sakit tiba-tiba sembuh, begitu Yesus angkatlah tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu, dia pasti wah, aku sembuh, ya aku sembuh. Lalu diangkat dengan sukacita, mungkin dia akan bernyanyi, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku, dengan sukacita saudara. Kenapa? Kehidupan yang baru. Bahwa dia yang sakit, dia yang mungkin merasa tertolak oleh orang-orang di sekitarnya, yang kemudian ada sahabat-sahabat yang membawa dia, menyupport dia datang kepada Tuhan. Kini ia tidak hanya diterima oleh sahabat-sahabatnya, tetapi dia diterima oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita yang baru. Dia bangun lalu pulang. Kalau boleh saya tambahkan teksnya di sini, mungkin ia bangun dengan antusias, dengan sukacita, dengan sorak-sorai, dengan bernyanyi, lalu pulang dengan wajah yang baru. Karena ada pemulihan yang Tuhan ingin berikan dalam hidupmu. Mungkin engkau yang sedang tergeletak, entah fisikmu yang tergeletak, entah jiwamu yang tergeletak, entah pikiranmu yang tergeletak.
Karena berbagai macam dosa yang menghimpit hati dan pikiranmu. Karaktermu yang tidak bisa diubahkan oleh dirimu sendiri. Pada saat ini ada kabar baik untukmu. Bahwa Yesus sanggup membangunkan engkau dengan sukacita ilahi. Bahwa Dia Allah yang berkuasa untuk mengampuni dosamu, memulihkan hidupmu, memperbaharui hidupmu dengan roh Allah yang kudus. Dan engkau bisa menjadi pribadi yang baru, saudara. Yang tidak lagi dicekam oleh ketakutan karena dosa. Yang tidak lagi dicekam oleh kekhawatiran, kecemasan karena tidak memiliki pegangan hidup. Kini terimalah hidup yang baru. Bahwa di dalam Yesus ada kehidupan yang baru. Kehidupan yang seperti apa? Kita perhatikan ayat yang ke-8. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Tentu takut ini bukan ketakutan seperti takut dengan hantu atau dengan setan ya. Takut tidak. Tapi ada sebuah ketakjuban, keheranan, sesuatu yang membuat dia kok bisa gitu ya. Sebuah sukacita sesungguhnya yang meluap-luap, yang surprising, yang mengejutkan. Lalu ngapain? Memuliakan Allah. Puji Tuhan bahwa ada pengharapan bagi orang-orang yang berdosa seperti saya. Puji Tuhan ada pengharapan untuk pemulihan bagi orang-orang yang hancur seperti saya. Mereka takut, mereka terkejut, mereka bersukacita, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa kepada Tuhan Yesus untuk memulihkan orang-orang yang berdosa. Kira-kira Bapak Ibu, orang lumpuh tadi juga terkejut, bersukacita, lalu memuliakan Allah atau tidak? Pasti juga demikian, saudara. Pasti juga demikian. Apalagi orang lumpuh itu adalah yang mengalami kuasa pemulihan itu. Maka kehidupan baru yang Allah berikan itu adalah kehidupan yang diterima Allah dengan kasih yang dahsyat. Dan itu akan menimbulkan sebuah sukacita besar dari hati kita. Lalu kita memuliakan Allah. Sehingga kalau kita berbuat baik, kalau kita taat kepada firman, kalau kita misalnya melakukan berbagai macam hal yang dikenan Allah, bukan supaya kita diterima oleh Allah. Karena di awal tadi bahwa Yesus Kristus telah mati untuk kita agar kita diterima Allah. Jadi penerimaan kita pada Allah bukan kepada itu semua. Tetapi kalau kita mengerjakan berbagai hal yang baik adalah karena ada sebuah sukacita yang besar. Karena Allah sudah menyelamatkan dan menerima kita dengan segala kondisi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita boleh merenungkan hidup kita. Kita renungkan hidup kita. Jangan-jangan kita masih menyimpan buah-buah pemikiran yang jahat. Yang Yesus berkata hal-hal yang jahat di dalam hati. Seperti ahli-ahli Taurat. Engkau yang merasa dirimu tidak layak dikasihi oleh siapapun termasuk Allah. Itu pikiran yang jahat. Yang berasal dari si jahat siapa? Iblis. Dunia ini yang iblis pakai untuk menanamkan pemikiran kamu tidak pantas dikasihi Allah. Kamu sudah membunuh, mencuri, menghancurkan keluargamu. Kamu sudah melakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran. Kamu tidak layak dikasihi Allah. Yesus berkata, itu hal-hal yang jahat. Itu pemikiran yang jahat yang ditanam si jahat agar kita tidak mengalami pemulihan, pembaharuan dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari tinggalkan itu. Dengarkanlah kabar baik ini. Bahwa Yesus anak manusia berkuasa. Bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosamu. Engkau berhak untuk kehidupan baru. Engkau berhak untuk mengalami kasih Allah. Bukan karena kebaikanmu, karena toh engkau bukan orang yang baik, tapi karena anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Tetapi ada orang yang kedua, mungkin engkau masih tinggal di dalam kesombongan rohanimu dan engkau berusaha untuk mengerjakan berbagai macam hal sebaik mungkin, sesempurna mungkin, dengan sebuah harapan perbuatanmu akan membuat engkau diterima oleh Allah, dengan sebuah tuntutan, dengan sebuah target, sehingga hidupmu penuh dengan tekanan. Wah, jangan-jangan aku ditolak, aku harus mengerjakan ini supaya aku diterima oleh Allah. Jangan-jangan aku ditolak, aku harus mengerjakan itu supaya aku diterima oleh Allah. Maka semua perbuatan baikmu bukan mencerminkan kecintaan kepada Allah, tapi tuntutan-tuntutan yang membuat engkau tidak pernah mengalami kasih Allah. Lalu seandainya engkau mencapai sebuah kebaikan tertentu, engkau berkata, ini aku orang yang sempurna, ini aku yang lebih baik dari orang lain, ini aku lebih diterima karena aku lebih banyak berbuat untuk pelayanan, untuk gereja di hadapan Allah. Nah, orang-orang seperti itu juga adalah orang-orang yang memiliki hal-hal yang jahat di dalam hatinya. Itu pemikiran dari si jahat, dari iblis, saudara. Sehingga menciptakan orang-orang yang sombong di gereja, menciptakan orang-orang yang merasa lebih dari yang lain di gereja. Padahal itu semua tidak pernah bisa membuat kita diterima oleh Allah. Hanya anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau merasa terbuang, kabar baiknya adalah Allah mau menerima engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau sombong secara rohani, juga kabar baiknya adalah letakkan itu. Engkau capekkan, kau lelah dengan semua upaya manusiamu untuk diterima Allah, karena toh itu tidak mungkin dari diterima. Letakkan, berserahlah, bersyukurlah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesombongan rohanimu akan melelahkan dirimu. Tapi ketika engkau mau meletakkan hidupmu kepada anugerah Allah dalam Tuhan Yesus, engkau akan mengalami kelegaan. Tidak ada lagi ego yang perlu dipertahankan. Tidak ada lagi nama baik yang harus dijaga terus supaya engkau diterima oleh Allah atau orang-orang sekitar. Tapi engkau meletakkannya kepada anugerah Allah, dan kini engkau bisa hidup dengan sukacita. Engkau bisa bangun kembali, mengangkat tempat tidurmu, lalu dengan sorak-sorai, aku milik Allah bukan karena kebaikanku, aku milik Allah bukan karena jasa-jasaku pada gereja, aku milik Allah bukan karena amal baikku, tapi karena anugerah yang melimpah-limpah. Dan kita menjadi orang-orang yang baru, yang pulang dengan sukacita, dan kita menjadi orang-orang yang akan memuliakan Allah karena anugerahnya yang besar. Maka orang banyak yang melihat hal itu, ayat 8, takut, surprise, bersukacita, lalu memuliakan Allah, tidak dengan beban, tapi dengan sukacita dan kasih, dengan kekaguman akan anugerah Allah yang dahsyat dalam hidupnya. Terimalah hidup yang baru, Bapak Ibu. Hidup yang baru. Terimalah hidup yang baru. Engkau berhak oleh anugerah. Engkau pantas oleh anugerah. Untuk itu terimalah, dan kiranya anugerah Allah memperbarui hidupmu setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Ajar kami untuk meletakkan hidup kami bukan kepada kekuatan kami. Kami tahu Tuhan bahwa secara manusia kami tidak pantas dikasihi oleh Allah. Kami tahu bahwa secara manusia kami tidak pantas diterima. Tapi oleh anugerah Allah yang dahsyat itu, kami menerima kasih ilahi yang begitu luar biasa, yang melampaui semua jenis kasih di dunia ini. Dan oleh anugerah pula kami dapat mengalami hidup yang baru. Kini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini mungkin mengalami tekanan hidup karena merasa tertolak. Masa lalu mereka begitu hancur, hidup mereka saat ini begitu buruk. Hamba berdoa bila kuasa
anugerah Allah dalam Tuhan Yesus melawat setiap mereka, menyatakan betapa besar kasih Bapa untuk mereka. Dan juga bagi setiap mereka yang mungkin kelelahan karena berusaha untuk menjadi orang yang baik supaya diterima Allah, berusaha menjaga ego, nama baik, nama besar, sehingga hidup mereka penuh dengan ketegangan dan tekanan. Hamba berdoa bila kerendahan hati, kemauan berserah pada anugerah itu boleh mereka miliki di dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh mengalami sukacita ilahi, kekaguman pada anugerah Allah dan bukan pada kebaikan mereka. Terima kasih ya Bapa. Hamba percaya Roh Kudus terus bekerja atas setiap anak-anak-Mu, dan terimalah hidup yang baru. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, muliakanlah Allah, dan kekaguman ilahi bersama-sama kepada setiap engkau. Terima kasih Bapa. Hanya kepada Engkau Allah kami yang hidup, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.